mulai? Oke, baik. Ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Asmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Ya, bagaimana nih kabarnya nih Pak Asmadi hari ini? Alhamdulillah pada hari ini ya sehat gitu ya. Saya juga berharap pada Bu Suci juga demikian pada hari ini. Iya, alhamdulillah nih Pak, saya juga alhamdulillah sehat. Oh iya Pak Asmadi, katanya kemarin ingin bercakap-cakap nih dengan saya. Ada apa tuh kira? Ada apa tuh Pak? Begini Bu Suci, saya ada masalah nih. Ada murid saya yang tidak memakai baju olahraga di saat pembelajaran olahraga. Nah, sementara saya sudah, menyampaikannya setiap belajar olahraga untuk membawa pakaian olahraga. Namun dia masih tetap tidak, membawa baju olahraga tersebut. Nah, jadi inilah masalah saya, Ibu. Ya, makanya saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu supaya saya, mendapatkan, solusinya. Oh, begitu Pak Asmadi ya. Jadi, permasalahan Bapak adalah ada siswa Bapak yang tidak memakai atau sering ya, sering tidak memakai baju Iya, olahraga saat pelajaran olahraga, begitu Pak ya? iya iya, Bu, ya, Bu. Iya. Langkah apa saja Pak yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut nih Pak? Oke, langkah yang sudah, saya lakukan adalah saya memanggil siswa tersebut secara personal, kemudian saya menasihati dan mengingatkannya, kemudian juga saya melaporkan kepada wali kelasnya atau saya sharing dengan wali kelasnya, bagaimana, siswa X ini, dia bisa, berubah dan bisa memakai baju olahraga di saat belajar olahraga, gitu. Oh, iya. Mungkin sebelum ini apakah Bapak sudah pernah bertanya, dengannya Pak, mengenai kenapa dia tidak memakai baju olahraga? Jadi kan, setiap perbuatan tuh ada alasannya. Jadi apa apa alasan anak tersebut tidak memakai baju olahraga, Pak? Nah, eee, jadi gini Bu, alasan anak tersebut adalah ya yang pertama ya, dia beralasan bahwa bajunya basah. Kemudian minggu kedua dia ngulang lagi tidak bawa baju olahraga, saya tanya kembali, alasannya lupa, tuh. Nah, Mhm. jadi inilah yang membuat saya sampai saat ini belum menemukan permasalahan ini gitu dan solusinya gitu terkait anak tersebut. Iya, jadi alasan anak tersebut adalah lupa ya, Pak, ya? Kadang baju Iya, basah dan lain sebagainya gitu, heeh, Pak, ya? iya. Jadi harapan Bapak nih apa nih terhadap permasalahan ini, Pak? Jadi begini Bu, harapan saya ya melalui percakapan kita pada hari ini, ya tentunya saya ingin mendapatkan, solusi ke depannya. Nah, sehingga nanti anak tersebut tidak mengulangi hal yang sama, kemudian anak tersebut bisa memakai baju olahraga di setiap pembelajaran olahraga gitu, Bu. Oke, jadi itu harapan Bapak ya. Jadi Iya, menurut Pak Asmadi sendiri nih, Pak, ya, mhm. apa yang akan dilakukan ke depan nih, Pak, supaya anak tersebut tidak melakukan kesalahan lagi? Oke, nah, yang saya lakukan yaitu, saya membuat suatu keyakinan dan kesepakatan kelas. Tentunya dalam hal ini sebelum saya melakukan kesepakatan dan keyakinan kelas,
Nah, saya terlebih dahulu menjelaskan kepada anak tersebut dan kepada seluruh siswa, ya, supaya anak lebih memahami tentang keyakinan dan kesepakatan kelas tersebut. Sehingga, seluruh, murid ataupun anak tadi, tentunya dia memiliki sikap, disiplin, kemudian datangnya tepat waktu, kemudian saling menghormati antara temannya dan juga gurunya, kemudian juga berkolaborasi, begitu, Bu. Iya, baik ya. Luar biasa ya Pak Asmadi ya, langkah-langkah yang akan Bapak ambil ya. Jadi berdasarkan kesimpulan yang saya peroleh ya, jadi Bapak ini akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ya, Pak, ya, supaya Iya, nantinya murid dapat bertanggung jawab, sehingga betul. murid X tadi, dapat mematuhi keyakinan yang sudah disepakati bersama, yaitu setiap, eee, belajar PJOK itu menggunakan pakaian olahraga. Jadi itu tanggung jawab terhadap diri sendiri, seperti itu kan, Pak? Iya, Bu, benar benar sekali, tepat betul. Iya. Nah, dari rencana aksi nyata, tersebut, kapan Bapak akan memulainya, Pak? Insyaallah segera mungkin, Bu. Nah, tentunya semakin cepat tentunya ya semakin baik gitu ya. Oke. Apa langkah dan komitmen selanjutnya nih, Pak, terhadap penyelesaian masalah ini, Pak Asmadi? Oke, langkah atau komitmen saya yaitu saya akan, membimbing, murid X tadi ya supaya permasalahan pada anak tersebut bisa, eee, diatasi dan anak tersebut bisa berubah gitu, Bu. Iya. Eee, baik, Pak, ya, selanjutnya siapa saja itu yang bisa membantu Bapak untuk, eee, menjaga dalam pelaksanaan komitmen tersebut? Nah, tentunya yang akan membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini, saya melibatkan wali kelasnya. Saya sharing dengan wali kelasnya dan melaporkan kepada wali kelasnya terkait anak tersebut. Kemudian juga saya melibatkan rekan guru, kepala sekolah, dan jika perlu orang tuanya. Ya, karena dengan kita berkolaborasi, bekerja sama, nah tentu kita akan menemukan, permasalahan tersebut dan ada solusinya gitu. Oh, baiklah ya. Jadi kemudian tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan ke depan? Oke, tindak lanjut yang saya lakukan ke depan, yaitu saya akan, terus menjalin komunikasi yang baik ya dengan, wali kelas tadi ya, kemudian dengan orang tuanya, serta menjaga komitmen ini agar, saya memberikan bimbingan kepada murid tersebut gitu. Iya, mantap ya, Pak, ya, luar biasa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ya, yaitu, dengan berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian, dengan rekan guru, serta juga dengan orang tua ya, Pak, ya. Nah, Bapak juga akan Iya, Bu. melakukannya secara konsisten dan, kontinu ya, agar terlihat nampak perubahan kepada siswa tersebut ya, Pak, ya. Iya, betul betul, Bu, betul betul. Oke. Ya, bagaimana perasaan Bapak nih setelah kita bercakap-cakap nih ya? Alhamdulillah, saya sangat senang sekali dan merasa lega karena mendapatkan solusi dari obrolan kita pada hari ini. Dan saya tentunya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Ibu Suci yang sudah mau berbagi dan meluangkan waktunya. Iya, terima kasih juga ya kepada Pak Asmadi ya, saya juga menambah pengetahuan juga ya kan Pak ya. Kita akan berbincang-bincang kembali di lain waktu ya Pak ya. Jadi untuk Iya Bu, melihat iya Bu. perubahan pada murid X sehingga dia mau memakai seragam saat belajar PJOK. Begitu kan Pak Asmadi? Iya Bu.
Terima kasih untuk obrolannya pada hari ini. Lanjut, Pak. Bismillah Iya, ya. silakan Bu, Saya dulu kasus ya, Pak. kedua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Asmadi? Alhamdulillah ya, sehat. Gitu. Bagaimana kabar Ibu Suci pada hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat. Saya juga demikian, Pak ya. Oh iya, Pak, saya ingin bertanya nih, Pak. Ada waktu luang nggak ini, Pak? Bapak ada waktu? Oh iya, silakan Bu Suci. Kebetulan saya saat ini sedang tidak ada tugas. Waktu saya sangat luang sekali. Ada apa ya, Bu? Iya, begini, Pak Asmadi. Saya ini ada masalah nih, Pak. Yang pengen ini saya eh, cari solusi ke Bapak nih. Jadi ada nih Pak murid saya nih yang namanya saya sebut aja lah ya Pak ya, bernama Aldi nih. Jadi saya ini agak kesulitan nih Pak dengan yang bernama Aldi ini karena setiap pelajaran ya Pak dia ini tidak fokus nih Pak belajarnya. Dia suka ribut ya, membuat gaduh di kelas Pak. Jadi suasana kelas itu menjadi kurang nyaman Pak. Gitu Pak. Oh, begitu Bu Suci. Jadi masalahnya siswa Ibu yang Aldi tadi suka membuat ribut, ya, kemudian juga membuat gaduh di saat mengikuti pembelajaran. Iya, Bu ya. Iya, iya betul Pak. Nah, langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Iya, Pak. Jadi saya juga sudah berusaha nih, Pak, ya. Sebenarnya saya sudah berusaha. Awalnya kan dia duduk di belakang nih, Pak. Jadi saya sudah Oh, memindahkan dia ke depan, ya. Kemudian oh, iya, iya. pilihan temannya juga saya pilihkan ya supaya dia tidak ribut. Kemudian juga saya sudah melakukan nih, saya beri kepercayaan nih si Aldi ini kan, Pak. Jadi ada apa, ada keperluan apa atau saya ada perlu apa ngambil di kantor gitu kan. Jadi saya memberi kepercayaan kepada dia, supaya dia berubah gitu, Pak. Namun masih juga Pak, ini masih juga lanjut nih, ributnya juga, gaduhnya juga, begitu Pak. Oke, baiklah. Apakah Ibu pernah bertanya mengapa ia melakukan hal itu? Tentu dia memiliki alasan dong, ya, kenapa dia melakukan hal tersebut. Iya betul Pak, saya pernah bertanya nih Pak secara selintas saja gitu Pak, "Kenapa sih Aldi kamu seperti itu?" Gitu kan, mengganggu teman, kemudian membuat gaduh. Katanya iseng saja katanya Pak dia melakukan hal tersebut. Gimana tuh Pak? Gitu, berarti dia iseng alasannya, Bu, ya. Nah, Iya Pak. harapan Bu Suci terkait masalah Aldi tersebut apa sih? Begini Pak, jadi melalui percakapan ini kan Pak, saya ingin mencari solusi gitu Pak. Eee, Bagaimana nih ke depannya agar setiap kita masuk kelas itu, semua siswanya bisa fokus, kemudian, bisa mengikuti jalannya pembelajaran itu dengan baik gitu Pak, Oh, begitu. gitu Pak. Nah, menurut Bu Suci,
apa yang harus dilakukan ke depannya ya supaya murid ibu yang bernama Aldi tadi itu dapat tertib dan tidak gaduh lagi dan tidak berbuat lagi kesalahan yang sama pada jam pelajaran ini. Iya Pak, saya akan membuat keyakinan kelas nih Pak, atau kesepakatan kelas. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu Pak, keyakinan kelas itu apa, seperti apa, kemudian sehingga mereka dapat memahami ya dari motivasi internal mereka gitu kan Pak. Kemudian juga seperti disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati, berkolaborasi, kemudian juga apalagi yang mereka sepakati itu eh, hasil kesepakatan mereka sendiri gitu Pak. Jadi sehingga mereka bertanggung jawab untuk melakukannya. Dan kemudian yang kedua, saya juga akan memanggilnya Pak, dan saya akan menerapkan segitiga restitusi agar saya dapat lebih mendalami nih akar permasalahannya itu eh, kenapa gitu. Dan juga saya dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya, Pak. Baik, luar Begitu, Pak. biasa, Ibu Suci. Langkah-langkah yang Ibu ambil berdasarkan kesimpulan yang saya peroleh ya, yaitu Ibu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas supaya nanti murid tersebut dapat bertanggung jawab sehingga murid yang bernama Albert tadi dapat mematuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu dengan cara ya menjaga ketertiban, kemudian menjaga kenyamanan kelas. Nah, seperti itu kan Bu? Iya, Pak, betul, Pak. Jadi supaya murid itu dapat membentuk budaya positif baik di kelas dan juga secara umumnya di sekolah, Pak. Iya, 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 saya setuju. Nah, dari rencana aksi nyata tersebut, kapan Ibu akan memulainya? Iya, saya akan memulainya sesegera mungkin, Pak. Supaya ini masalah ini bisa teratasi cepat gitu, Pak, supaya jadi kondusif lagi kelas ya kan, Pak. Oke. Nah, selanjutnya langkah apa dan komitmennya eh, selanjutnya yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan membimbing ya murid tersebut, Pak, secara kontinu dan konsisten dan saya juga akan menambah, kesabaran saya gitu kan, Pak, untuk mendampinginya, kemudian membimbing, kemudian sehingga, akan terlihatlah perubahan kepada dirinya, Pak. Begitu, Oh, Pak. begitu. Jadi Ibu Suci melakukan em, bimbingan ya pada murid tersebut secara Iya, kontinu dan konsisten supaya murid tersebut dapat berubah. Nah, selanjutnya siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? iya. Saya akan meminta bantuan nih Pak kepada wali kelas, kemudian juga rekan guru yang lain Pak ya, kemudian kepala sekolah dan juga orang tua Pak, sehingga nanti dapat berkolaborasi. Begitu Pak. Oke, jadi eh, kolaborasi itu sangat penting ya untuk kita lakukan dengan sharing dengan wali kelas, dengan rekan guru, kemudian kepala sekolah dan orang tua itu yang paling terpenting. Baik, apa Betul tindak Pak. lanjut yang Ibu lakukan ke depannya? Iya, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa Pak. Jadi saya akan lebih eh, memperhatikan mereka, kebutuhan mereka, mungkin juga perbedaan apa tadi Pak ya, perbedaan kebutuhan belajar, Gitu, mulai kemudian ya. juga ya saya akan menjalin komunikasi juga dengan wali kelas dan juga saya juga akan menyertakan atau melibatkan orang tua Pak dalam menjaga komitmen agar
dapat memberikan bimbingan kepada siswa tersebut, Pak. Oke. Nah, gimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap ini? Alhamdulillah Pak ya, perasaan saya lega gitu Pak ya, saya sudah, eee, mengutarakan masalah saya kepada Bapak ya, kemudian saya juga, sudah dapat jadinya solusi mengenai permasalahan saya nih Pak ya. Mhm. Jadi Oke, apa nih Pak ya, saya mengucapkan terima kasih banyak nih Pak, oke, dapat sama-sama, solusi nih dari sama-sama. bercakap-cakap. Oke, terima kasih juga Bu Suci. Ya, kita akan berbincang-bincang lagi di lain waktu yang apakah ada perubahan yang lebih baik ke depannya, ya, sehingga siswa yang bernama Aldi tadi dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, begitu ya, Bu Suci ya. Iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.